Halo Lux Trader, ketemu lagi dengan gua Yuda di Lux Trade Academy. Di video ini, gua memulai dengan satu pertanyaan sederhana kepada teman-teman semuanya. Pernah nggak kalian ngerasa entry gua udah benar, tapi kok sering banget ya kena stop loss? Atau kebalikannya, stop loss aman, market sempat profit, tapi sebelum sempat TP, harga balik arah. Dan akhirnya posisi ditutup nol atau bahkan rugi. Kalau itu sering kejadian, besar kemungkinan masalahnya bukan di analisis marketnya teman-teman semuanya, tapi di cara kalian menentukan stop loss dan juga take profit. Di video ini kita bakal bahas pelan-pelan, tanpa rumus-rumus yang aneh, tanpa janji-janji profit instan. Karena stop loss dan juga TP itu bukan sekedar garis di chart. Mereka itu adalah alat utama buat melindungi modal dan juga menjaga mental trader tetap sehat. Sekarang gue mau coba tanya dulu, jujur aja. Siapa di sini yang pas entry itu baru mikir stop loss setelahnya? Atau malah nggak pasang stop loss sama sekali? Karena mikirnya, paling nanti balik lagi. Kalau kalian pernah di fase itu, tenang, hampir semua trader mungkin pernah mengalami. Masalahnya, market nggak peduli. Nggak peduli kita berharap atau enggak. Nah makanya kita mulai dari konsep dasar. Stop loss itu bukan tanda kita salah. Stop loss itu adalah batas resiko. Artinya sebelum entry kita udah sadar kalau market nggak sesuai skenario, kerugian maksimal gua segini. Trader pemula itu sering kebalik. Mereka fokus ke profitnya dulu. TP-nya jauh banget, stop loss-nya mepet atau nggak jelas. Padahal logika yang sehat itu sebaliknya guys. Resiko dulu yang ditentukan, baru kemudian reward-nya atau kemudian TP-nya. Nah, ada juga pertanyaan yang nggak kalah pentingnya nih. Stop loss itu seharusnya ditaruh di mana? Jawabannya bukan ya pokoknya 20 pip atau pokoknya kecil biar risk-nya dikit. Stop loss yang bijak itu ditentukan oleh struktur market. Jadi misalnya begini, kalian buy karena market lagi naik. Logikanya, selama struktur marketnya itu lagi naik, maka dia masih valid. Harga harusnya nggak menembus swing low terakhir. Nah, disitulah area logis untuk stop loss. Bukan di angka cantik, bukan karena takut rugi, tapi karena kalau level itu ditembus, skenario kalian berdasarkan analisis memang sudah batal. Ini penting, stop loss itu bukan soal nyaman atau enggak ya, tapi soal logika kita dalam trading. Nah berikutnya kita masuk ke kesalahan yang klasik banget dalam stop loss. Banyak trader pasang stop loss terlalu dekat. Kenapa? Karena takut rugi. Nah akibatnya apa? Market baru napas dikit, kena SL. Habis itu jalan sesuai dengan analisis awal. Pernah ngalamin? Kalau sering, bukan berarti market lagi jahat. Tapi stop loss kita itu nggak kasih ruang market untuk bergerak dulu. Market itu hidup ya teman-teman. Ada retrace, ada noise, dan juga ada fake move. Nah, stop loss yang sehat itu harus kasih ruang wajar buat market bisa nafas selama strukturnya belum rusak. Nah, sekarang nih penting untuk kita bahas TP atau take profit. TP itu bukan soal serakah, tapi soal realistis. Banyak trader pasang TP itu terlalu dekat karena pengen cepet dapet. Akhirnya RR-nya jelek. Nah sebaliknya, banyak juga yang pasang TP terlalu jauh tanpa alasan yang jelas. Akhirnya market itu nggak pernah nyampe dan profitnya keburu balik. TP yang bijak itu harus punya alasan. Biasanya berdasarkan area resistance, high sebelumnya, supply zone, atau target struktur market TP itu bukan tebak-tebakan. Sekarang gue tanya ke teman-teman semuanya. Selama ini, kalian lebih sering TP itu karena level technical atau karena kayaknya cukup? Jawab jujur di kepala masing-masing. Sekarang kita masuk ke konsep yang penting, yaitu risk and reward. Minimal, yang sehat untuk pemula itu adalah rasionya 1:2. Artinya, kalau resikonya 50 pip, target profit minimal adalah 100 pip. Kenapa ini penting? Karena kita nggak harus selalu benar. Dengan RR yang baik, meskipun win rate cuma 40-50%, akun masih bisa bertumbuh. Nah masalahnya, pengalaman gue, banyak trader pemula yang punya RR 1:1 atau malah lebih buruk. Sekali salah, profit beberapa trade sebelumnya langsung lenyap. Nah sekarang kita coba rangkum. Stop loss yang bijak ditentukan sebelum entry, berdasarkan struktur, bukan emosi. Memberi ruang market juga untuk bergerak dan juga melindungi modal, jadi bukan ego. Nah, take profit yang bijak.
punya alasan teknikal sejalan dengan struktur market dan juga mendukung risk and reward ratio yang sehat dan juga realistis, bukan mimpi. Dan satu hal yang penting, stop loss dan juga TP itu harus konsisten. Kalau hari ini SL-nya 30 pip, besok 100 pip tanpa kejelasan yang jelas, itu bukan strategi. Itu judi, guys. Trading itu soal disiplin, bukan soal feeling sesaat. Nah, sebelum gua tutup video ini, gua mau lempar beberapa pertanyaan ke teman-teman semuanya terkait dengan stop loss dan juga TP ini. Selama ini, kesalahan paling sering yang kalian lakukan soal stop loss itu apa? Apakah terlalu dekat, terlalu jauh, atau nggak pasang sama sekali? Kalau punya pengalaman terkait dengan ini, boleh tuliskan di kolom komentar untuk kita bisa share, berbagi dengan teman-teman trader yang lainnya untuk kita bisa saling transfer knowledge. Dan kalau kalian semua punya pertanyaan yang ingin dikonfirmasi terkait dengan konten ini atau konten lainnya yang lebih general terkait dengan Forex, tuliskan juga di kolom komentar untuk kita jadikan referensi di video-video berikutnya. Gua Yuda, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Lux Trade Academy.